pimpinan Universiti Java, bukan sendiri pada sisi Islam. Alhamdulillah, saya bersyukur pada hari ini karena berada di sini, melihat perkembangan yang cukup menarik dalam proses memperkasa pendidikan umat Islam, supaya Islam tidak dilihat hanya sebagai suatu pancaran rohaniah dalam bentuk akhlak yang baik, seperti rabbaniyah yang tinggi, tapi akhirnya terlihat dalam sistem. Dan inilah asas kepada perbedaan peradaban yang berisi dan begini. Satu bulan yang cukup menarik bagi saya bila saya datang kembali, dan hasil kesepakatan rakan-rakan ahli ilmuwan, ulama-ulama dan seterusnya. Hadirin hadirat yang sebenarnya, masa saya tak terbatas, saya kena sampai ke Kota Baru pada pukul 3.30 ataupun 3.45 untuk tidak terlepas kapal terbang. Saya cuba orientasikan kepada saya dalam tajuk yang besar, satu sinergi, iaitu bagaimana kita dapat menyatukan sinergi itu sinergias pendidikan Islam di rantau ini, satu cabaran sejalan dan juga satu prospek, iaitu dia menjanjikan masa depan pendidikan. Dalam masa 2 minggu yang lalu saya menjelajah ke rantau ini. Saya ke Indonesia, saya ke Jakarta, saya ke Bandung, saya jauh ke Jakarta untuk melihat perkembangan pendidikan umat Islam. Mereka punya cita-cita besar bagaimana sinergi ilmu dan pendidikan boleh berlaku, dan tekad azam itu hanya tidak angan-angan. Mereka sudah melakukan pendekatan gagasan bagaimana ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu naqliyah dan ilmu aqliyah itu dapat kita satukan, dapat kita sepadukan. Ini sesuatu yang baik. Mengapa sekian lama belum kita lihat penjajah Indonesia, Belanda atau Malaysia, kalau kita lihat dia melakukan, yaitu asas memecahkan ilmu. Lalu apa yang dikatakan ilmu sekular dan juga ilmu agama. Satu ketika kalau sesekala lihat kehebatan Islam dalam ilmu pendidikan, kalau kita lihat sama ada di Baghdad ataupun di Andalusia, di Spanyol ataupun di Sicily, di mana untuk ratusan tahun ilmu sains dan teknologi berdiri atas nilai-nilai Qurani, bergerak dan berkembang, sehingga barat merasakan diperlukan ilmu-ilmu sains dan juga teknologi, lalu melakukan proses pengambilan ilmu yang asalnya dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Hindu. Kemudian oleh karena terdapat pertentangan orang-orang Eroppa Barat antara gereja dan juga pemerintahan, penolakan Kristian bagi mereka, juga penolakan terhadap agama yang lain, menjadikan ilmu itu sekular. Ilmu sekular bermakna dia tidak lagi pertunjangkan nilai. Bagi kita orang-orang Islam berpegang kepada nilai-nilai yang Qurani. Bagaimana sumber ilmu Al-Quran itu kita ambil, dan juga ilmu tentang sunnah kita kembangkan, kemudian kita mengolah sesuatu kita, worldview kita, pandangan semesta kita. Apabila tasawuf kita ini hebat, ilmu yang berkembang di sana
Ilmu yang berkembang dalam zaman silam, para hadirin yang dimuliakan, dia berasaskan 4 faktor, 4 factors. Satu, berlaku sinergi antara ulama dengan umara. Kerjasama ulama umara. Kalau kita lihat dalam zaman Al-Ma'mun, zaman Harun Ar-Rasyid, zaman Al-Mansur, zaman Umar Abdul Aziz, kita lihat bagaimana kalangan pimpinan umara menghargai ulama. Ulama menyumbang kepada pemerintah dan membangunkan agama. Hari ini kita lihat apabila orang memerintah, dia tidak merojok pada ulama di Malaysia. Apabila orang membuat satu keputusan, dia tidak merojok pada sumbernya. Ulama akan berada di garisan terakhir. Bila akhlak masyarakat muda sudah rosak, pemikirannya sudah rosak, ulama dipanggil, malah ulama dipersalahkan. Itu kita lihat di mana-mana. Tapi dulu kita lihat sinergi, kerjasama, complementary antara ulama dengan umara luar biasa. Pertama. Kedua, corak ilmu yang dikembangkan pada masa silam adalah satu, integratif, jadi tidak berpecah dua. Ini kita sebut sebagai dualisme, dichotomy, yang berlaku pada masa kini, pada masa lalu. Ilmu Islam yang dikatakan satu, kita lihat orang-orang seperti Imam Al-Ghazali, di samping dia mahir dalam bidang-bidangnya, dia juga mahir dalam bidang falsafah, filsafat contohnya. Orang seperti Al-Biruni contohnya mahir dalam bidang Al-Quran, hafaz Al-Quran, tahu ilmu tafsir. Dalam masa yang sama, contoh dia tahu bidang matematik, dia tahu bidang sains. Orang seperti Ibn Nafis sebagai contoh, dia hafaz Quran waktu umur muda lagi. Tetapi khususnya pengusaha di dalam bidang legislation, yaitu ilmu tentang ukuran darah. Orang mesti Qasim Az-Zarawi, pakar bedah yang terkenal, hafaz Quran di waktu awal umur, tetapi pakar dalam bidang surgery, ilmu bedah, menghasilkan kitab-kitab besar, pembedahan yang cukup luar biasa, dan instrumen alat untuk melakukan pembedahan